Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursaitri. Oke teman-teman, salam kenal untuk semuanya. Kali ini kita masih membahas terkait dengan STR ya. Apalagi ini kabar bahagia untuk kita semua bahwasannya STR itu sudah berlaku seumur hidup. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini bermanfaat ya. Nah, KTKI itu sudah memfasilitasi mulai per tanggal 4 September memfasilitasi terkait dengan pengajuan untuk pembaruan STR seumur hidup. Jadi per tanggal 4 September itu STR yang aktif kurang dari 3 bulan, artinya teman-teman jika STR-nya itu masih aktif, itu baru bisa dilakukan pembaharuan 3 bulan sebelum STR-nya expired. Contoh kalau misalnya itu teman-teman STR-nya mati di tahun Februari 2024 gitu ya. Berarti di Desember 2023 itu udah bisa mulai pengajuannya. Gitu. Karena di sini takutnya website KTK itu akan overload kalau misalnya terlalu banyak yang mengakses untuk mengupdate ya ke STR seumur hidup gitu. Nah, kemudian untuk STR yang expired kurang dari 3 bulan saat permohonan 3 bulan sebelum disahkannya ya undang-undang terkait dengan tenaga kesehatan itu berarti dari bulan Agustus sebelum 3 bulan berarti mulai Mei, Juni, Juli ya Agustus itu sudah bisa dilakukan pembaruan. Artinya kalau untuk yang masa aktifnya masih aktif, kemudian dia expirednya 3 bulan sebelum di bulan 8, berarti itu dia masih bisa di-upgrade ke STR seumur hidup tanpa bayar iuran atau tanpa SKP. Karena kan sebelumnya kalau kita mau memperpanjang STR itu kan kita harus pemenuhan terkait dengan SKP ataupun pembayaran iuran ya. Tergantung organisasi profesinya masing-masing. Namun kalau misalnya STR-nya itu masih aktif, kemudian expired-nya itu kurang dari 3 bulan dari mulai sebelum dari bulan Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, itu artinya juga tanpa SKP dan tanpa bayar iuran. Nah, kemudian karena sebelumnya itu masih bisa ya KTKI itu diakses untuk pembaharuan yang tadi, namun dan juga untuk yang STR baru kayak gitu ya atau yang registrasi baru yang memang dia sama sekali tidak ada STR-nya. Namun di sini per tanggal 25 September 2023 untuk yang expired STR-nya itu sudah expired lebih dari 3 bulan. Artinya kalau misalnya STR teman-teman mati di tahun lalu ya, misalnya di Oktober 2022. Nah, itu kan udah lebih dari 3 bulan ya. Itu berarti sudah difasilitasi nih dari website KTKI untuk bisa diakses pembaharuannya. Namun yang lebih dari 3 bulan itu memang dia harus melengkapi 25 SKP tergantung organisasi profesinya. Kemudian kalau misalnya tidak tercukupi SKP-nya itu harus mengikuti ujian kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Kemenkes kayak gitu. Kemudian sudah ada difasilitasi juga terkait dengan alih profesi. Nah, sebelumnya itu kan belum bisa. Nah, sekarang itu udah difasilitasi nih per tanggal 25 September untuk yang alih profesi. Kalau untuk yang alih profesi itu, contoh misalnya dia punya STR bidan, namun dia udah sekolah keperawatan nih, berarti dia mau alih profesi, ya atau misalnya dia dari ahli kesehatan masyarakat, dia itu karena peminatannya terkait dengan promkes, oh dia mau alih profesi nih ke bagian promkesnya atau ke bagian caslingnya gitu ya, berarti dia itu namanya alih profesi, itu sudah difasilitasi untuk menu-menunya itu sudah tersedia sekarang ini. Nah, kemudian naik atau turun level. Nah, kalau untuk naik atau turun level, kita bahas yang naik level dulu. Kalau dia yang naik level itu berarti yang misalnya dia dari D3 keperawatan, kemudian dia udah sekolah profesi nurse, itu berarti dia naik level. Ya, itu namanya naik level. Tapi kalau misalnya turun level, itu bisa juga.
Berarti dia dari misalnya dia D4 kebidanan, dia mau turun level nih, mau ngurus STR-nya untuk D3 kebidanan kayak gitu. Karena STR itu hanya berlaku satu STR aja. Ya kita nggak bisa dan nggak boleh kalau punya dua STR. Misalnya D3 kebidanan ada STR-nya, D4 kebidanan ada STR itu nggak bisa. Jadi hanya berlaku satu aja, gitu ya. Kemudian untuk yang RPL itu juga sudah berlaku. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti program RPL itu juga sudah ada ya di websitenya KTKI. Tinggal pelengkapi berkas-berkasnya aja. Nanti tinggal bisa diakses di websitenya KTKI .kemkes.go.id. Jika teman-teman membutuhkan untuk jasa pengurusan STR, teman-teman bisa langsung aja ya DM di IG-nya @teruskan aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.